Halo sahabat YKB, kita bertemu lagi dalam program Ngulik Alkitab. Bagaimana kabar Anda kali ini? Semoga kita semua dalam kondisi yang baik. Senang sekali saya Uli Manalu bisa kembali menyapa Anda. Untuk Anda yang baru pertama kali bergabung dalam program ini, Ngulik Alkitab mengajak Anda juga ikut berbincang. Dalam tiap topik yang kami perbincangkan, Anda bisa bergabung melalui kolom live chat yang tersedia. Kali ini kita akan berbicara berdasarkan Markus 8 ayat 14 sampai 21. Bisa kita siapkan Alkitab kita, Markus 8 ayat 14 sampai 21. Kami memberikan judul Candu dan Racun Agama. Nanti kita perbincangkan lebih detail. Kita sapa dulu Pendeta Dr. Thomas Kartomo dari GKI Maleo Raya, Bintaro. Pak Pendeta, ini Selamat pasti sibuk jumpa sekali ya. Iya, Ibu. Oke. Salam sejahtera para pemirsa Ngulik Alkitab. Ya. Kita undang lagi Pak Pendeta Thomas di sela-sela kesibukannya untuk aktivitasnya yang luar biasa, tapi tetap meluangkan waktu untuk ngulik Alkitab. Terima kasih Pak Pendeta. Sama-sama Ibu Uli. Ini topik yang diambil, kita kasih judul Candu dan Racun Agama. Iya. Begitu ya, Candu dan Racun Agama. Kenapa Pak Pendeta Thomas ambil topik itu, menamakan perbincangan kita dengan tema tersebut atau topik tersebut? Nanti kita perbincangkan, kita awali dulu dengan doa. Baik, Silakan. mari kita semua berdoa. Tuhan Yesus, kami akan menggumuli dari firman-Mu, terlebih secara khusus dari ucapan-ucapan yang Kau ajarkan kepada para murid-Mu dan pengikut-Mu. Kiranya kami dapat memahami, karena itu kami mohon bimbingan Roh Kudus-Mu, termasuk kepada para pemirsa yang di rumah. Kiranya Engkau memberkati, supaya mereka semuanya juga mendapatkan penerangan daripada Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami naikkan doa ini. Amin. Amin. Baik, Pak Pendeta, kita bacakan dulu naskah Ya, Alkitab kita silakan, Ibu Uli. kali ini, sahabat IKB, Markus 8 ayat 14 sampai 21. Ini judulnya diberikan oleh LAI tentang ragi orang Farisi dan ragi Herodes, gitu ya. Kemudian ternyata murid-murid Yesus lupa membawa roti. Hanya sebuah saja yang ada pada mereka dalam perahu. Lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya, "Berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes." Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain, "Itu dikatakannya karena kita tidak mempunyai roti." Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, "Mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kamu faham dan mengerti? Telah degilkah hatimu? Kamu mempunyai mata, tidakkah kamu melihat? Dan kamu mempunyai telinga, tidakkah kamu mendengar? Tidakkah kamu ingat lagi pada waktu aku memecah-mecahkan 5 roti untuk 5.000 orang itu? Berapa bakul penuh potongan roti kamu kumpulkan?" Jawab mereka, 12 bakul. "Dan pada waktu 7 roti untuk 4.000 orang itu, berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan?" Jawab mereka, 7 bakul. Lalu katanya kepada mereka, "Masihkah kamu belum mengerti?" Nah, itu yang akan mendasari perbincangan kita. Betul, iya. Tapi sebelum ke sana ya Pak Pendeta Iya. ya. Saya ketika diberikan judul ini oleh Pak Pendeta, Iya. waduh, Candu dan Racun Agama, begitu kan ya. Agak ngeri-ngeri gitu nih. Kira-kira ini yang mau Pak Pendeta sampaikan merupakan gambaran yang sedang terjadikah dalam kehidupan kita atau bagaimana? Bisa disampaikan dulu Pak. Iya, dari sisi judul ini kan candu dan racun. Ini tapi bukan madu dan racun ya. Kalau di lagu gitu kan ada madu dan racun. Kita candu dan racun. Memang terminologi ini saya ambil dari sebuah peristiwa yang pernah terjadi dalam sejarah dunia ini. Secara khusus pada abad ke-19. Seorang tokoh bernama Karl Marx mencetuskan tentang istilah agama adalah candu. Itu yang muncul pada abad ke-19. Nah, tapi seringkali ucapan Marx ini atau pernyataan Marx ini disalahpahami. Kenapa? Karena orang hanya memenggal satu frasa sepotongnya. Padahal ia mengungkapkan dalam satu gabungan kalimat yang indah itu. Saya membacakan buat Ibu Uli dan pemirsa semua. Jadi yang diucapkan itu adalah agama adalah desah nafas keluhan dari makhluk yang tertindas, hati dari dunia yang tak punya hati,
jiwa dari kondisi yang tak berjiwa, agama adalah opium bagi masyarakat. Nah, ini kalimat lengkapnya di situ. Oke. Jadi dari paparan ini sebenarnya Marx mau mengungkapkan tidak hanya semata-mata potongan agama adalah candunya, tapi di dalamnya ada sebuah desah nafas keluhan. Ibu Uli bisa membayangkan kita mengeluh terus mendesah nafas itu apa sih? gitu kan ya. Nah, itu kondisi orang udah sampai di titik itu sudah kira-kira sampai ke bottomnya, putus asanya. Dan itulah desah nafasnya yang diungkapkan dalam agama itu. Hati dari kumpulan manusia yang tak berhati. Nah, itu bagaimana itu diungkapkan yang sampai akhirnya dia mengatakan, nah jangan sampai nanti agama itu menjadi opium atau menjadi candu bagi masyarakat. Nah, terminologi itu sungguh sangat membuming pada waktu itu dan mewarnai sepanjang sejarah revolusi Prancis nanti. Sejarah revolusi di Eropa diwarnai oleh dorongan propaganda itu, kemudian menjadi sebuah ideologi yang menjadi propaganda untuk menyemangati kaum pekerja atau kaum buruh melakukan tindakan protes terhadap kaum kapitalis. Nah, itu yang sejarah awalnya begitu, Ibu Uli. Baik. Ini kalau kita memang kalau hanya sepotong saja begitu ya Pak Pendeta ya. Kalau kita hanya potong di bagian terakhir agama adalah opium bagi masyarakat gitu kan, jadi kesannya gimana? Iya. Ini sempat juga membuat orang akhirnya berpikir dia anti agama nih, kayaknya begitu ya? Iya, itu yang disalah tafsirkan. Tapi kalau kita mencermati seluruh tulisannya, sebenarnya Marx tidak anti agama. Justru dia mendorong agama untuk menyuarakan kemurnian agamanya. Supaya kaum agamawan itu tidak menjalankan keagamaan hanya memenuhi kepentingan satu kelompok tertentu. Dalam hal ini kelompok kapitalis dan kelompok penguasa. Tetapi juga menyuarakan tentang desah nafas dari jiwa-jiwa yang tidak bisa mengungkapkan perasaannya tadi. Nah, disitulah jiwa agama. Maka dikatakan semestinya teologi harus juga menyuarakan dimensi kepentingan rakyat, bahkan itu secara ekonomi sekalipun. Nah, itulah yang diungkapkan oleh Marx, yang disuarakan oleh Marx. Dia tidak anti secara kepada agama, tapi dia mengajak agama berbicara untuk berpihak dan membela kepada kaum yang tertindas. Gitu. Baik. Jadi ada kondisi yang dia lihat ketika itu kondisi tidak ideal begitu. Betul. Ya, ketertindasan dari sekelompok orang tertentu yang dibicarakan ini adalah kaum buruh, kaum pekerja gitu kan ya, yang tidak mendapatkan kesejahteraan yang selayaknya. Pada satu sisi terjadi gap, kaum kapitalisnya semakin kaya, tapi orang-orang yang bekerja di perusahaan-perusahaan mereka hidupnya biasa-biasa aja, bahkan ada yang menderita. Nah, situasi itulah yang Marx pengen mau katakan, ayo naik kelas. Naik kelas caranya gimana? Suarakan jeritan hatimu. Dan inilah supaya kaum agamawan juga mendengar, supaya jangan hanya berkhotbah tentang khotbah yang meninabubukkan, kayak fungsi opium kan begitu kan, membuat orang jadi fly, nggak sadar, daya kritisnya, daya nalarnya nggak berjalan baik seperti itu. Nah, ini yang disuarakan oleh Marx sebenarnya. Baik, justru dia mengkritisi agamawan. Yang ketika itu memperlakukan agama sebagai apa istilahnya? Iya, alat atau apalah ya yang dipakai untuk menjalankan pesan-pesan dan juga titipan-titipan dari para kapitalis itu. Di sini juga mungkin sahabat YKB juga pernah dengar yang kaya semakin kaya, yang miskin makin miskin. Ya, gitu, itu jurang pemisahnya seperti itu. Nah, parahnya di sana itu kan skalanya besar, gitu kan, gapnya antara yang kaya dan yang miskin terlalu jauh. Dan itulah yang melatari kenapa terjadi pergolakan atau revolusi sosial di sana. Ya, begitu Ibu Uli. Itu juga kenapa disebut racun begitu, atau gimana? Nah, racun itu adalah nanti ketika kaum agamawan dengan para pengusaha, para kapitalis dan para penguasa ini melakukan hubungan yang dalam istilah filsafat itu disebut hubungan kotor. Hubungan kotor itu adalah dalam rangka mengambil kebijakan dan juga sikap teologis yang tidak fair. Nah, sikap teologisnya apa? Menempatkan agama sebagai alat untuk mencapai tujuan, kepentingan politisnya maupun kepentingan ekonomisnya. Disitulah yang akan meracuni dari gereja dan pemikiran gereja itu, pemikiran masyarakat, karena dijejali dengan teologi-teologi yang justru rakyat menderita dikasih teologi, ayo kamu pasrah,
Ayo kamu bersyukur, ayo kamu berserah kepada keadaan ini, berserah kepada Tuhan, karena Tuhan itu baik. Kita menerimanya segala kemurahan itu. Hal-hal yang seperti itu yang nanti dianggap meninabobokan dan tidak fair rasanya bagi Mark saat itu. Jadi meracuninya adalah karena ide yang seperti itu dibungkus dengan agama. Dan seolah-olah itu dari Tuhan. Iya. Nah ini yang dikatakan sebagai racun yang nanti kalau ditelan gitu kan justru ini mematikan. Iya. Yang mengatasnamakan Tuhan di dalam agama tapi sebenarnya kepentingan orang, tapi pakai nama Tuhan. Nah itu kan membahayakan, Ibu Uli. Iya. Di situ kesucian agama menjadi betul. Jadi kesucian, kemurnian dan juga kebenaran agama menjadi dipelencengkan atau diselewengkan. Itu yang dianggap sebagai hubungan yang kotor antara teologi dengan antara agamawan dengan para penguasa dan pengusaha tadi. Iya. Baik. Ini nanti kita akan lihat ya sebenarnya bagaimana sikap kritis kita terhadap itu. Tapi apa yang dilakukan oleh Karl Marx ini sikap kritis, kritikan dia terhadap para rohaniawan itu, dampaknya signifikan sekali ya Pak ya? Betul, jadi memang ini kan lantas membakar semangat, membakar api yang ada di dalam hati rakyat kecil. Di tingkat grassroots, mereka yang sudah menderita mendapatkan tiupan hembusan semacam propaganda gitu kan ya, semangat yang seperti ini lantas disambut, dikobarkan oleh seorang tokoh yang akademisi yang luar biasa itu, lalu bersambut menjadi revolusi itu. Nah ini yang menjadi kemudian memang ditengarai, oh ini tidak murni hanya suara agama, karena ini sudah menjadi kepentingan sosial, dan bahkan kemudian berkembang menjadi partai. Nah gitu kan ya. Nah ini yang akhirnya carut marutnya di situ, yang akhirnya menjadi sebuah ideologi, karena ada partainya, ada ideologi. Nah di situ yang akhirnya membias juga. Kemurniannya lantas tidak murni lagi ketika disuarakan dari awalnya, tapi dikembangkan di berikutnya menjadi sebuah gerakan sosial, dan itu memiliki kekuasaan juga, daya tawar yang luar biasa. Jadi punya bargaining politik tersendiri nanti di sana. Nah itu yang kemudian memang kehilangan kemurniannya di kemudian harinya. Oke. Tapi memang kalau dilihat dari sejarahnya awalnya dari semangatnya itu bagus lah. Baik. Nanti kita akan lihat lagi apa hubungannya sih dengan naskah Alkitab yang kita baca. Ya sahabat YKB, silakan Anda bisa bergabung bersama kami melalui kolom live chat yang tersedia. Ngulik Alkitab akan kembali. Hai teman-teman. Nantikan video tabu berbincang mengenai kesehatan seksual dan reproduksi di channel YouTube YKB GKI Media. Kita di situ akan berdiskusi, berbincang-bincang, menjawab pertanyaan, membahas tentang mitos-mitos terkait kesehatan seksual dan reproduksi di kalangan anak muda. Jadi kalau kamu punya pertanyaan mengenai kesehatan seksual dan reproduksi, nantikan video kita. Iya, see you. Bye. Terima kasih sahabat YKB, Anda masih bersama kami dalam perbincangan Ngulik Alkitab kali ini berdasar pada Markus 8 ayat 14 sampai 21 bersama dengan Pendeta Dr. Thomas Kartomo dari GKI Malioraya Bintaro. Topik yang diberikan atau kami memberikan judul perbincangan kita kali ini, Candu dan Racun Agama. Anda yang baru bergabung di sesi yang kedua, tadi diawali oleh Pak Pendeta, apa yang mendasari kita mengangkat terminologi ini, begitu ya. Bagaimanapun juga manusia beragama ada di kehidupan masyarakat yang memiliki tatanan, begitu ya, memiliki sosial tertentu. Ada yang bilang kaum kapitalis, kaum borjuis, ada yang juga yang dikategorikan sebagai kaum pekerja, begitu ya. Bagaimana kita hidup di dalam kondisi-kondisi seperti itu, tetap juga perlu kritis dan juga jangan mau kalau bahasa saya dibodoh-bodohi oleh mereka yang menggunakan agama, begitu ya, menggunakan agama untuk membuat mereka melanggengkan apa yang mereka inginkan dan akhirnya menindas orang-orang yang sudah tertindas, begitu kan. Di awal sudah dijelaskan mengenai hal itu, sekarang kita mau lihat pada naskah Alkitabnya. Apa hubungannya nih Pak dengan Markus 8 ayat 14 sampai 21? Baik, pemirsa, kalau kita melihat dari teks yang kita baca dari Markus ini, saya melihat ada fenomena yang hampir mirip.
Ya, kalau kita persandingkan, analogkan ya muka apple to apple gitu kan ya, maka kita melihat sosok-sosok yang mewakili kaum kapitalis, kaum borjuis atau kaum yang menggunakan agama itu ada di sana. Yang pertama diwakili oleh kelompok Farisi, yang kedua diwakili oleh kelompok Herodes. Ini kan ya, jadi dua faksi, dua kelompok ini dapat dipersandingkan dengan gambaran tentang kaum kapitalis dan juga para penguasa pada abad 19. Tapi ini sudah ada di awal abad pertama. Nah ini menariknya, kan ya. Jadi trennya, fenomenanya sama nih, tapi pengulangannya, dentumannya ini luar biasa. Dan Yesus sudah mengkritisi di situ. Ya, bukannya Yesus niru Marx, tapi dalam hal ini Yesus memang melihat sesuatu yang menyimpang pada saat itu, sehingga Yesus mengkritisi kelompok Farisi, di dalamnya juga ada kelompok Saduki, tapi juga ada kelompok penguasa yaitu kelompok Herodes. Fenomena inilah yang saya lihat, oh ini ada seperti kemiripan yang patut kita kritisi untuk mengingatkan kita semua, pemirsa yang berada dalam posisi menjalankan hidup agama, namun ada keadaan-keadaan yang mirip. Ada tekanan, tapi juga ada orang yang bermain dengan agama, atau bahkan menggunakan agama untuk kepentingan pribadinya, kepentingan politiknya, kepentingan bisnisnya, dan juga kepentingan kekuasaannya. Nah, hal-hal ini yang harus kita kritisi. Agama itu seharusnya murni. Sifat agama itu memiliki sifat yang murni, yang suci. Artinya tidak perlu dicampuri atau dicemari dengan kepentingan-kepentingan dan motivasi-motivasi dari oknum atau pribadi-pribadi tertentu. Bahkan itu untuk melanggengkan kekuasaan. Kemurnian agama yang seperti inilah yang mau dikatakan oleh Yesus. Termasuk yang dihadapi, yang dilakukan oleh kaum Farisi ini. Kaum Farisi menjalankan agama, tetapi tidak murni. Itu di mata Yesus. Kenapa tidak murni? Mereka menjalankan agama dari hal-hal tuntutan-tuntutan lahiriahnya. Ritual-ritual agamanya dipentingkan sedemikian rupa sampai mereka jatuh kepada yang nama ritualisme, tetapi hal-hal yang rohaninya justru diabaikan. Ya. Orang berdoa di pinggir jalan, di pasar-pasar, teriak kenceng-kenceng gitu kan ya. Demi memang tujuannya adalah umat mendengar berdoa, tapi dengan cara begitu lantas memakai untuk memamerkan diri, seolah-olah dia yang paling rohani, paling saleh begitu kan ya. Lalu orang yang tidak kelihatan berdoa di simpang jalan, di pasar-pasar, itu dianggap orang yang tidak rohani, lalu mengklaim kamu bukan makhluk yang baik. Nah itu situasi yang dialami, yang dilakukan oleh kaum rohaniwan dari kelompok Farisi ini. Dan Yesus mengatakan ini adalah hal yang tidak baik. Hal yang tidak baik itu lalu Yesus umpamakan dengan istilah ragi. Pemirsa tahu kan, di rumah pasti tahulah ragi kan, pernah membuat tape singkong, tape ketan misalnya gitu kan ya. Kita mengandalkan ragi itu dari beras yang utuh, dari singkong yang utuh. Oleh karena kekuatan ragi, teksturnya menjadi hancur, menjadi lembek gitu kan ya. Tetapi memang dari peristiwa fermentasi itu ada unsur manisnya. Betul. Iya, kalau kita makan tape ada manis-manisnya kan ya. Dan airnya, jangan lupa, airnya itu bisa memabukkan. Nah, itu kan ya. Dan gambaran inilah yang Yesus pakai. Yesus memakai istilah ragi itu. Memang di dalam tradisi Yahudi, unsur ragi dianggap menjadi unsur yang memiliki sifat merusak. Ya. Dan ketika ragi ini dikenakan kepada tokoh atau pemimpin agama seperti kelompok Farisi ini, betapa membahayakannya di situ. Ketika disebarkan, sekalipun ajarannya cuma sedikit gitu kan ya, seperti ragi yang hanya satu cuil gitu kan ya, ditaruh di dalam adonan satu panci, terkena fermentasi semua, rusak semuanya. Inilah yang digambarkan. Demikian juga nanti dialamatkan kepada bagian yang kedua. Ada ragi yang tidak dialamatkan kepada agamawan, tapi dilihatkan kepada sang penguasa, sosok Herodes, seorang raja. Dari mana Yesus menempatkan dan menilai bahwa Herodes ini termasuk ragi yang membahayakan? Ada persoalan besar di dalam tradisi Yudaisme itu. Tradisi agama Yahudi itu menaruh iman dan pengharapan kepada akan datangnya Raja Mesias. Mereka mempercayai itu dan menunggu itu, Mesias yang akan datang itu. Dan mereka percaya. Nah, salah satu dari keyakinan itu yang akhirnya
perkembangan dari keyakinan mesianisme itu pada akhirnya kan menyasar kepada Yesus. Yesus dalam tradisi agama perdana, agama gereja perdana itu digambarkan sebagai Mesias yang dijanjikan, yang menjawab apa yang dinubuatkan dalam kitab Perjanjian Lama, dan termasuk para murid Yesus percaya akan hal itu. Itu sebabnya mereka mengikut Yesus. Bukan cuma 12 murid loh, ada 4.000 orang, ada 5.000 orang, laki-laki dihitungnya kan ya. Artinya jumlah mereka pengikutnya sangat banyak. Dan karena Yesus sudah membawa pengikut sangat banyak itu, ini menjadi ketakutan Herodes sebagai raja, takut tersendiri. Oh, jangan-jangan nanti reputasiku tidak sepopuler dia. Maka disitulah Herodes sejak awalnya berusaha menyingkirkan Yesus. Mulai dari bayinya sampai dewasanya kan ya. Kelompok ini senantiasa berusaha menyingkirkan Yesus, kalau bisa membunuh Yesus. Dan itu yang terjadi, yang akhirnya kelompok ini juga menjalin hubungan manis dengan kelompok Farisi, kelompok agamawan tadi. Dan juga menjalin hubungan manis dengan kelompok faksi yang lainnya, kelompok Saduki. Mereka sama-sama dijadikan satu konspirasi kekuasaan, ada yang menjabat di ranah kekuasaan, dan mereka membuat kebijakan-kebijakan politik yang dibungkus dengan agama. Nah, itu yang membahayakan, yang sesungguhnya dilihat oleh Yesus, dikritisi oleh Yesus. Ini yang disebut dengan ragi tadi, Ibu Uli. Baik, ini perumpamaan yang digunakan pada Markus yang kita baca ini butuh pemahaman yang luar biasa juga nih Pak Pendeta ya. Kadang kita mikirnya ragi, ya di sisi lain kan dia bagus juga begitu kan ya, membantu kita membuat satu produk begitu kan. Tapi maksudnya ternyata yang lain lagi. Betul, begitu, ya. Memang Yesus pernah menyebutnya ajarannya itu dengan ragi. Tapi ragi yang punya fungsi yang baik. Tapi di bagian ini menjelaskan pada dimensi buruknya. Jadi yang ragi yang menghancurkan ajaran tadi, yang bisa menghancurkan ajaran yang dalam kepala para murid itu, masyarakat kebanyakan itu, yang justru tidak mengarah kepada pemahaman Alkitab yang benar. Yang itu yang Yesus kritisi, yang Yesus luruskan, supaya para murid jangan memilih pemahaman yang tidak benar, yang sudah menyimpang tadi. Begitu Ibu Uli. Baik, untuk ragi Farisi, mereka yang kaum agamawan begitu ya. Herodes pemimpin, penguasa politik. Penguasa politik. Untuk yang Saduki mewakili apa? Nah, ragi Saduki ini adalah ancaman terhadap doktrin tentang kebangkitan khususnya. Karena mereka ini bersekutu dengan kelompok Herodes untuk menyangkal bahwa Yesus Mesias. Itu yang pertama, cara politisnya di situ. Tetapi secara teologisnya juga nanti mereka nggak percaya bahwa Yesus itu mati dan bangkit. Kebangkitannya Yesus nggak percaya. Mereka tidak percaya akan kebangkitan, termasuk kebangkitan Yesus. Inilah yang nanti membahayakan. Karena tidak percaya kepada kebangkitan, maka pengharapan para pengikut Yesus nanti kan dipudarkan. Tidak ada surga, tidak ada neraka nanti. Nggak ada kebangkitan, buat apa surga, buat neraka? Kita sudah mati habis, selesai. Begitu kan ya? Jadi nikmatilah hidup ini. Maka dari kelompok Saduki ini yang disebut dikritis oleh Yesus adalah mereka ini adalah kelompok yang cinta uang. Jadi jabatan keagamaan mereka juga endingnya disampaikan sebagai suatu upaya untuk mendapatkan uang. Karena tujuannya adalah kebahagiaan duniawi. Karena setelah yang di duniawi ini tidak ada lagi kehidupan di sana. Di sini saja kita. Di sini saja, gitu. Maka bahagialah dengan segala yang kau capai, dengan uangmu, dengan kekuasaanmu itu. Kelompok Saduki ini juga bersinergi dengan kelompok penguasa Herodes, menjadi pejabatnya, menjadi Sanhedrinnya, semacam DPR-nya kita sekarang. Nah, itu yang disebut konspirasi agama dan politiknya, yang justru ini menjadi ragi yang membahayakan, menghilangkan fungsi awal daripada kemurnian agama. Agama harusnya suci, mengatur bagaimana kesucian hidupmu menyembah kepada Yang Maha Kuasa, Sang Khalik itu, tetapi di sini diwarnai, diisi, dicemari dengan kepentingan-kepentingan tertentu. Kepentingan-kepentingan dan ambisi-ambisi politik, ambisi-ambisi ekonomi yang nanti di dalamnya, dalam prakteknya itu adalah justru meminggirkan, menindas orang-orang tertentu. Ini yang Yesus protes. Baik. Kita akan lihat nanti bagaimana relevansinya dengan kehidupan kita yang sekarang, Pak Pendeta. Kita sudah dengarkan bagaimana Yesus sudah mengingatkan mengenai kondisi ini, dan ada pengulangan kondisi yang kurang lebih sama begitu ya ketika Karl Marx memberikan kritikannya. Nah, berarti
ada kemungkinan pengulangan di zaman ini gitu ya. begitu, pengulangan atau mungkin sedang terjadi gitu kan ya, pengulangan seperti itu di zaman sekarang. Kita menjalani kehidupan kita begitu ya. Betul. Bagaimana kita harus bersikap sebagai anak-anak Tuhan gitulah istilahnya, sebagai seorang Kristen. Tentunya semua yang kita lakukan kembali lagi kepada Alkitab ya. Apa yang perlu kita lakukan dan bagaimana relevansinya dengan kondisi yang sekarang. Kami masih nantikan Anda bisa bergabung bersama kami melalui kolom live chat yang tersedia dalam perbincangan ngulik Alkitab kali ini. Kita jeda sejenak, kami akan kembali. Halo, jangan lupa saksikan Word of This Week kata minggu ini setiap hari Sabtu pukul 6 pagi. Itu saja. Terima kasih masih bersama kami sahabat EKB di Ngulik Alkitab. Kita ada di sesi akhir, bagaimana kita bisa mengetahui relevansi candu dan racun agama yang jadi topik kita kali ini. Di awal dan juga di sesi kedua Pak Pendeta sudah sampaikan detail sekali bagaimana topik ini kita angkat dan apa hubungannya dengan Markus 8 ayat 14 sampai 21 yang menjadi landasan kita dalam ngobrol di Ngulik Alkitab kali ini. Jadi kita langsung ke relevansi dunia sekarang. Betul, ya Pak ya, dalam kehidupan bermasyarakat, bersosialisasi dengan orang-orang yang ada di sekitar. Sangat mungkin ini terjadi lagi begitu kan ya. Bagaimana Pak? Iya, jadi relevannya isu ini atau percakapan ngulik Alkitab ini dengan dunia kita sekarang adalah sekarang ini sangat dimungkinkan bahwa ada orang-orang yang memakai agama untuk tujuan politiknya. Sangat dimungkinkan ada orang-orang yang memakai agama untuk tujuan ekonominya. Sangat dimungkinkan orang-orang memakai agama untuk kepentingan-kepentingan pribadinya. Dan di situ Yesus mengingatkan, awas dan waspadalah itu. Kenapa dikatakan awas dan waspadalah? Supaya semua orang, umat percaya, penyembah Tuhan, termasuk permisa yang di rumah, menjalankan agama itu dengan cara yang suci. Artinya menjalankan agama dengan cara yang suci itu tidak dibarengi dengan motivasi-motivasi seperti tadi, ditunggangi dengan kepentingan-kepentingan seperti tadi, baik untuk kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan yang mengatasnamakan agama. Kenapa? Karena itu akan membahayakan. Siapapun yang memakai dalil agama nanti, dan itu kesannya ini suara Tuhan. Dan kalau Tuhan udah bicara, bagaimana itu? Sesuatu yang absolut, sesuatu yang mengikat, sesuatu yang mau tidak mau dijalankan. Iya kalau benar. Kalau tidak benar, bagaimana? Kalau itu hanya kepentingan pribadi, yang lain tidak mendapatkan kepentingan itu, tidak merasakan begitu. Nah disinilah maka umat pemirsa diharapkan memiliki kontrol yang baik. Apa alat kontrolnya? Alat kontrolnya adalah dengan pengetahuan dan penalaran yang memadai dan kritis. Apapun dalil agamanya, apapun propaganda agamanya, apapun sugesti agamanya, cernalah dengan pikiran yang dipenuhi dengan akal budi yang mengedepankan kekritisan. Jangan asal ditelan mentah-mentah. Jangan asal dijalani oleh karena dorongan emosi, oleh karena tekanan, lantas mengikut-ikut begitu aja. Pikirkan dengan masa, timbang dengan hati yang nurani, yang murni, supaya dengan demikian kita mendapat menyarikan kemurnian itu. Salah satu contoh, seorang ilmuwan pernah mengatakan demikian, Albert Einstein itu kan ya. Dia mengatakan, ilmu pengetahuan juga harus dibarengi dengan agama. Ilmu pengetahuan tanpa adanya iman akan menjadi lumpuh. Sebaliknya, iman tanpa pengetahuan akan menjadi buta. Jadi kalau saya mengambil dari frase yang terakhir, iman agamamu tanpa dibarengi dengan pengetahuan mencukupi, itu adalah iman yang buta. Akan nabrak sana sini, nggak bisa melihat yang benar. Itulah sebabnya pentingnya aspek kritis penalaran kita harus kita kedepankan. Sekalipun kita mau menggunakan menjalankan iman dalam beragama ini. Di bagian yang itu, maka fungsi ini harus dihidupkan di dalam kehidupan masyarakat kita. Di tengah-tengah kita mungkin tidak terjadi seperti itu. Saya mempunyai dugaan yang kuat bahwa agama apapun dimungkinkan akan terjadi seperti itu. Ada
tokoh-tokoh tertentu yang menjalankan agama, tapi berita dan isu yang dikomunikasikan selalu tentang ekonomi terus, tentang duit terus. Benarkah Tuhan menghendaki duit terus? Ini yang harus dikritisi. Iya. Difilter dengan nalar dan akal budi yang murni. Ada juga tokoh-tokoh tertentu yang menggunakan agama dan teologi gerejanya dengan isu kekuasaan. Ayo rebut kekuasaan, ayo ikut kekuasaan begini begitu, ayo mendirikan suatu kelompok kekuasaan. Pertanyaannya adalah, benarkah Allah menghendaki kekuasaan di dunia ini? Yesus saja tidak membentuk kekuasaan. Ia mati tanpa kekuasaan. Iya. Yesus tidak membentuk suatu aliansi keuangan. Ia mati bukan sebagai orang kaya. Iya. Mati sebagai orang miskin gitu kan ya. Nah, ini yang mau diingatkan supaya menjaga kemurnian di dalam agama. Ingat sekali lagi, pemirsa juga mohon ingat bahwa agama itu membawa sifatnya yang suci. Apa artinya agama membawa sifat yang suci? Bahwa agama di dalamnya itu murni. Tidak bisa ditunggangi dengan motivasi-motivasi yang tidak ada di dalam agama itu, baik itu motivasi pribadi, motivasi kelompok, ataupun motivasi golongan besar yang mengatasnamakan agama. Kalau itu yang terjadi, agama telah tidak menjadi murni lagi, tidak menjadi suci lagi, tidak menjadi bersih lagi, sehingga sifat kebenarannya dipertanyakan. Hanya pada agama yang dijalankan secara murni dan sucilah yang di situ agama akan menyuarakan kebenaran. Hemat saya begitu, Ibu Uli. Baik. Nah, ini memang kalau dilihat dari kondisi yang sekarang begitu ya Pak Pendeta, sangat mungkin terjadi Pak Pendeta tadi bilang, karena ketika Karl Marx juga menyampaikan kritisnya terhadap rohaniwan ketika itu, sebelumnya, jauh sebelumnya Tuhan Yesus juga sudah mengingatkan para murid begitu ya, dan semoga kita juga tidak menjadi bagian dari orang-orang yang mencoba untuk menghalalkan melanggengkan apa yang kita mau dengan menggunakan agama begitu ya, menindas orang yang sudah tertindas dan lain sebagainya. Nah, tapi Pak Pendeta, mereka yang ada di posisi rohaniwan begitu ya, itu kan punya apa istilahnya ya? Cita-cita. Bisa itu. Maksud saya mereka punya kekuasaan juga kan, untuk bisa menyampaikan apa yang mereka mau kepada umatnya. Menggunakan agama begitu. Apalah daya umatnya kalau mereka sudah menyampaikan titahnya gitu istilahnya kan. Iya. Justru di sini yang pesan bagi para pemimpin agama. Jangan karena posisi, kekuasaan dan juga jabatan itu lantas menggunakan segala hal yang itu nuansanya sebenarnya adalah keinginan kita, cita-cita kita, ambisi kita, tapi kita atasnamakan agama dan teologi dan juga mengatasnamakan Tuhan. Di situ yang membahayakan. Kritik Yesus terhadap kelompok Farisi justru itu. Kritik Yesus terhadap kelompok Saduki dan dalam hubungannya dengan kelompok Herodes justru di situ. Menggunakan agama tetapi di atasnya ditunggangi dengan kepentingan pribadi untuk melanggengkan kekuasaan, melanggengkan posisi, tetapi mengatasnamakan Tuhan di dalamnya. Ini kan yang membahayakan. Nah, hal-hal seperti ini tidak luput dari fenomena yang sekarang ini. Semua mengatasnamakan Tuhan, menghalalkan dengan berbagai cara, tetapi pakai Tuhan yang atas namanya. Tetapi dalam prakteknya tidak mencerminkan sifat ketuhanan. Harusnya kalau kita mengatasnamakan Tuhan, produknya, ekspresinya adalah mencerminkan sifat ketuhanan itu, yang penuh kasih, welas asih, penuh pengertian, merangkul, menyayangi, dan lain sebagainya, pemaaf, mengampuni, dan itu ada muncul semestinya. Tetapi kalau ekspresinya nggak seperti itu, itukah sifat Tuhan? Tetapi dia mengatasnamakan Tuhan. Jangan sampai kita memakai baju, memakai jubah, memakai toga yang mereknya Tuhan, tapi pesan kelakuannya tidak mencerminkan pesan kelakuan dari sifat Tuhan. Nah, itu yang saya maksudkan. Baik, jadi sebagai umat juga perlu kritis terhadap apa yang disampaikan oleh rohaniawannya, begitu ya? Sebagai rohaniawan juga jangan sembarangan. Hati-hatilah, gitu kan. Karena kan memang biasanya begitu ya Pak. Maksudnya mereka yang menjadi atau ada di posisi itu kan bukan orang sembarangan juga, begitu kan? Ya, karena umat ini kan justru memandang kepada
rekan-rekan, para hamba Tuhan, para pemimpin agama yang justru dipercaya itu menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Iya. Istilahnya kan menjadi walinya Allah. Kalau kita dipercaya sebagai wali Allah, jangan menyalahgunakan. Harusnya kita hanya menjalankan fungsi keilahian, jangan sampai mendahulukan fungsi pribadinya. Nah, itu yang harus menjadi tanda kehati-hatian bagi kita. Kita manusia memang, tapi yang membedakan adalah kita sebagai para pemimpin agama, sebagai hamba-hamba Tuhan, telah dipilih dan diteguhkan atau ditabiskan sebagai orang-orang yang harus mewakili Allah. Itu janji kita, itu komitmen kita di hadapan Tuhan, bukan? Nah, itu yang harus diingatkan. Baik, ada satu pertanyaan dari seorang sahabat yang bilang, Li, saya pernah dengar kalau kita anak-anak Tuhan harus anak-anak yang masuk dalam kategori orang sukses. Betul, gitu ya. gimana? Kenapa? Karena Tuhan mau kita memberikan berkat untuk orang lain. Bagaimana kita bisa memberikan berkat kalau kita tidak sukses atau kaya? Bagaimana, Pak? Teologi itu menurut hemat saya agak dipaksakan. Oke. Karena di dalam Alkitab tidak pernah diceritakan hendaklah kamu sukses. Oke. Tidak ada perintah Tuhan dari 10 hukum yang dipelajari dalam kitab Perjanjian Lama yang dikembangkan dalam hukum kasih itu, tidak ada perintah yang nuansanya seperti itu. Yang diperintahkan justru bagaimana kita mengasihi. Yang namanya menjadi berkat dan memberkati itu dimensinya kan tidak cukup materi saja. Yang namanya berkat itu bisa berkat rohani, bisa berkat yang bersifat mental, spiritual, bisa berupa motivasi, bisa berupa pendampingan, bisa berupa persahabatan, dan bisa berupa kebersamaan yang di dalamnya itu menguatkan orang. Jadi dalam arti memberi berkat, kalau kita lantas itu menjadi acuan kehidupan kita, sehingga dengan tujuan itu, betulkah menjadi berkat itu nanti diberikan seperti itu? Ada seorang kaya yang ditemui Yesus lalu mengatakan, Guru, aku sudah melakukan seluruh hukum Taurat. Lalu di akhirnya Yesus ngomong, oke, kalau begitu kamu bagus. Lalu bagaimana supaya aku menjadi masuk surga dan jadi muridmu? Yesus ngomong, jualah seluruh hartamu, berikan kepada orang-orang miskin, lalu ikut aku. Tidakkah Yesus punya orientasi tentang ekonomi yang berbeda? Menjadi berkat bukan itu. Jadi tolong digeser fokus teologinya bukan ke situ. Kalau kita percaya kepada Yesus, teladanilah Yesus. Cara Yesus memberkati, cara Yesus berbagi. Yesus memberkati dengan cara berbagi. Di dalam kehidupan para murid Yesus tidak pernah mereka memberkati dan berbagi itu dari kebanyakan yang mereka punya. Dari yang sedikit itu yang mereka bagikan. Betul, kebutuhan yang banyak memang harus dibarengi dengan stok yang banyak, begitu kan ya. Tapi apakah caranya lantas kita mengejar stok ekonomi itu? Tidak. Dengan kekuatan Tuhan akan nanti menggerakkan, mengalirkan banyak orang. Ketika Yesus memberikan makan 4.000 orang, 5.000 orang, apa yang terjadi? Dari kesederhanaan, tapi hasilnya berlimpah ruah. Jadi jangan pernah pikir memberi makan 5.000 orang harus kita punya stok 10.000. Enggak. Bisa paham ya? Jadi di situ hanya dengan ikan berapa potong sama roti berapa potong loh. Tapi tercukupi oleh karena orientasi semua orang bukan pada makanan, tapi pada berkat Tuhan yang sesungguhnya. Di situ dimensi berkat yang harus kita olah secara komprehensif, Ibu Uli. Baik kalau begitu, Pak Pendeta, terima kasih sudah memberikan penjelasan kepada kami dan juga membuat kami makin memahami begitu ya, bagaimana kami juga perlu kritis dalam mendengar atau mendapatkan informasi-informasi tentang ajaran, terutama berbicara mengenai ajaran agama sekalipun itu datang dari seorang rohaniwan begitu ya. Ada yang mau disampaikan sebelum kita berdoa? Baik, pemirsa ngulik Alkitab yang saya kasihi, saya mengajak bersama-sama mengingat kembali tentang hakikat agama. Agama pada dasarnya adalah suci, murni, dan bersih dari motivasi-motivasi yang bukan motivasi ilahi, bukan motivasi Kristus. Kemurnian, kesucian agama yang seperti itulah yang menjadi penerang. Karena itu fungsi agama menerangi, bukan memerangi. Ingat, menerangi, bukan memerangi. Fungsi agama di sini membimbing, bukan malah membanting yang lainnya. Disinilah kemurnian itu harus kita uji.
pengujiannya dengan nalar yang baik, dengan keimanan yang teguh, selalu bertanya kepada Tuhan, selalu introspeksi pada diri kita, apakah kita menjalankan ini dengan kemurnian hati. Dan di situ Tuhan memang menempatkan kita untuk menjadi saluran penerang. Ingat, pemikiran kita, kiprah kita, tindakan kita harus menerangi. Karena agama yang Tuhan berikan kepada kita untuk diyakini adalah agama yang digambarkan kamu adalah terang dunia. Maka terangilah dunia ini dengan cara beragamamu. Begitu Ibu Uli. Baik, sahabat YKB, terima kasih Anda sudah bersama kami di Ngulik Alkitab kali ini. Kita ketemu lagi di Ngulik Alkitab berikutnya. Kita akan tutup dalam doa. Baik, mari pemirsa kita berdoa. Puji syukur kami haturkan kehadirat-Mu ya Bapa, oleh karena pencerahan yang Kau berikan kepada kami hari ini. Biarlah dengan pencerahan agar kami menjadikan agama untuk menjalani kehidupan yang murni dan suci di hadapan-Mu, tidak menumpangi dan menunggangi dengan kepentingan-kepentingan pribadi, kepentingan-kepentingan ekonomi, kepentingan-kepentingan politik, dan lain sebagainya, tapi kami menjalankan agama untuk menyembah Tuhan, untuk melakukan pelayanan, dan di dalamnya kami memberikan penerangan kepada yang lain untuk mendorong orang lebih dekat dengan Tuhan, bukan mengejar hal-hal yang sifatnya duniawi. Kami naikkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin.